baca belum? Ayo udah dibaca belum? Jujur belum, Mas. Oke. Di sini udah pada tahu belum stasenya apa aja? Dapat apa aja? Belum, Mas. Oh ya, kalau yang pokoknya RSI sama yang rumah sakit satunya itu dapat neuro semua. Jadi teman-teman ini yang 2 kelompok dapat neuro semua. Tak, coba tak lihatnya. Terus orang dalam. Tak. 15, 16. 15. Neng slide piro pis? Saya pas ya? Ya. Oke. Untuk RSUD Salatiga kelompok 15 ya dapat stasiunnya neuro. Untuk kelompok 16 RSI Klaten dapatnya muskulo sama neuro. Teman-teman dapat tugas berapa aja SK sama ICF-nya? 1, 2, 3? Gimana, Mas? Maaf. Dapat suruh bikin SK berapa? 1, 2, 3 sama ICF-nya? Atau Kalau berapa? itu kurang tahu sih, Mas. Belum Belum ini ya? diberitahu. Oh, oke. Oke, dulu kalau saya 2022 itu ya? Oke, 23 itu 2 SK sama 2 ICF. Mungkin bisa juga berkurang, bisa juga tambah. Jadi kalau yang RSI ya, RSI ada 2 stase tuh. Itu muskulo sama neuro mungkin nanti dibagi aja satu neuro, satu muskulo. Tapi tetap menyesuaikan lahannya aja. Untuk yang RSI Salatiga berarti neuro. Kalau memang dapat 2 SK gitu. Kalau dulu gitu. Jadi ya saya ambil untuk SK-nya yang neuro yang juga terdapat permasalahan muskulonya juga banyak seperti kasus CPS. Makanya saya share kasusnya CPS. Mungkin itu aja sih untuk info-infonya. Jadi yang RSI itu 2 stase, muskuloneuro, untuk yang Salatiga neuro. Oke, udah note ya. Oke, lanjut masuk aja langsung ke laporan status klinis. Tapi ininya sudah punya apa formnya atau yang kosongannya, belangko kosongnya. Gimana, Mas? Oh, ini suaranya jelas nggak? Jelas, Mas. Jelas. Untuk belangko kosongnya, untuk SK yang kosong itu udah pada punya belum? Belum, Zara. Kalau Zara sendiri ya. Oke. Entah pakai template baru atau ini kan template lama, tapi isinya sama aja sih kurang lebih dalamnya. Yang penting bisa sama paham ngerjainnya, insya Allah sama aja. Biasanya dimulai dari sini sekalian kita masuk aja. Ini slide-nya udah jalan? Dikit-dikit? Sudah, Mas. Oke. Untuk masuk ke yang pertama atau yang nomor 1, kita masuk ke identitas pasien. Sambil dibuka aja kalau emang ada device lain, sambil dibuka di HP atau laptop yang file yang aku kirim kemarin, biar kalau ada macet di slide-nya biar bisa sambil ngikutin. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu identitas pasien. Seperti biasa lah, untuk identitas pasien ada nomor registrasi atau nomor rekam mediknya. Untuk yang kedua ada nama, umur seperti biasa, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, diagnosis medis. Kalau memang dia di Bangsal, cantumkan ruangan seperti itu.
Itu sih kurang lebihnya. Untuk nomor registrasi bisa di blur untuk atau disamarkan untuk beberapa angka terakhirnya untuk nama penamaan juga Nyonya, Ananda, AN maupun TN atau Tuan gitu. Oke, udah ketangkep ya di sini ya. Bisa lanjut ke data medis ke bawah. Bisa, Mas. Oke. Oke, untuk data-data medis itu sebenarnya banyak, ada juga MRI, USG, maupun Ronsen, maupun juga laboratorium. Tergantung nanti di lahannya menyediakan apa. Misal, untuk data-data medis ini kita tanya aja ke CE-nya. Bu, ini untuk data medisnya memang ada online record atau apa? Memang datanya di bawah pasien, misal di bawah pasien itu berbentuk kertas dan lain sebagainya, foto ronsen dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada yang di online record atau di komputer, biasanya izin aja Bu mau lihat MRI, lab maupun USG maupun ronsennya. Kebetulan pasien di sini dapatnya USG dari kasus ini. Gitu. Jadi biasanya semuanya itu juga ada keterangannya juga, seperti kalau USG ada keterangan klinis, uraian hasil pembedahannya yang di situ bisa dibaca tampak penebalan dan lain-lain, kesannya ada penekanan dan lain-lain. Dan juga data yang selanjutnya juga medikamentosa, berarti ada beberapa ya, ada medikamentosa, USG, ronsen, MRI maupun laboratorium gitu. Itu menyesuaikan rumah sakit aja, tapi jangan lupa untuk dicantumkan untuk lebih kita mendalami pasien tersebut. Udah ketangkep belum teman-teman? Insya Allah, Mas. Oke, siap. Next ke segi fisioterapi. Segi fisioterapi ini ada beberapa ya. Ada keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan lain-lain. Untuk yang pertama tentu pasti kita masuk ke keluhan utama. Untuk keluhan utama itu kita harus tahu apa yang dikeluhkan pasien pada saat kita anamnesis. Dengan pengertiannya keluhan utama yang paling adalah hal yang paling dirasakan pasien saat ini dan menjadi alasan utama untuk datang terapi atau berobat. Jadi langsung aja ke case-nya. Pada kasus ini pasien mengeluhkan rasa nyeri, kesemutan, dan kebas pada pergelangan tangannya. Untuk pemberian subjektif ini sebisa mungkin memakai bahasa pasien aja. Jadi diusahakan untuk bahasa pasien yang mudah dipahami, kecuali memang ada yang nggak perfect banget juga nggak masalah. Yang penting kita tahu untuk data subjektif ini bisa digunakan ke data bahasa-bahasa pasien, seperti bisa dibaca sendiri, seperti ya itu riwayat penyakit sekarang sejak tanggal 23 ya. Untuk pemeriksaan subjektif ini untuk riwayat penyakit juga teman-teman harus ya sering-sering tanya. Kalau sering-sering tanya nanti juga skillnya kan ke asas diri, nggak bisa kita harus hafal A B C D E F G juga enakan nanti sembari tanya, sembari dapat pasien itu tanya aja untuk keluhannya gimana, untuk riwayatnya pernah jatuh atau pernah pekerjaannya apa dulu sehingga menyebabkan tangannya yang kebas, nyeri dan keterbatasan gerak, atau pernah cedera atau pernah operasi dan lain-lain. Itu masuk ke riwayat penyakit sekarang. Dan jangan lupa untuk riwayat penyakit sekarang itu ditambahkan untuk gejala apa yang memperberat pada pasien ini dan
aktivitas apa yang memperingan pada pasien ini. Jadi kita bisa kasih rambu-rambu untuk gejala yang memperberat dan yang memperingan ini di riwayat penyakit sekarangnya, seperti gejala bertambah berat saat pasien melakukan gerakan pergelangan tangan dengan beban atau waktu yang lama, seperti menyapu, menarik pintu, dan lain sebagainya untuk aktivitas fungsional, dan keluhan berkurang saat pasien menghentikan aktivitas dan mengistirahatkan selama beberapa waktu, atau bisa juga pada pasien ini mengibas-ibaskan tangannya atau memposisikan tangannya pada posisi tertentu agar nyerinya mereda bisa juga, dan disesuaikan dengan kondisi diagnosa pasien, LBP ataupun gejala artritis, bahkan gejala neurologis lainnya. Itu yang jelas untuk saya ulangi, untuk penyakit sekarang, uraian perjalanan penyakit dimulai dari awal gejala, perubahan gejala, hingga keputusan mencari pengobatan. Jangan lupa dia datang, alasan udah datang terapi itu karena gejalanya apa gitu ditanyakan. Dan kita masuk ke riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu yang kita tanya adalah penyakit atau cedera masa lalu yang bisa berkaitan atau memperburuk kondisi saat ini. Misal dulunya sebelum kena CTS, beneran kena CTS ini, pasien apakah pernah jatuh ataupun pernah cedera dari tangannya tapi belum sampai CTS gitu teman-teman. Jadi misal pernah jatuh, bisa mengalami dia kesemutan atau cedera, aku bahkan mengalami kelemahan pada sisi salah satu tangan atau kedua tangan, sehingga ketika digunakan dalam aktivitas menimbulkan CTS yang beneran pada sekarang ini. Jadi riwayat penyakit dahulu ada yang berkaitan dari riwayat penyakit yang saat ini dialami. Jadi misal dulu jatuhnya yang cedera kaki tapi yang kena CTS, ya itu nggak masuk akal. Yang sekiranya nyambung itu nggak, ini jawabannya nggak harus ada, tapi bisa juga disangkal, bisa juga nggak ada, atau nggak pernah nggak pernah terjadi hal demikian. Kalau ada, ya itu ditulis pasien beberapa tahun sebelumnya hanya merasakan pegal-pegal biasa di area pergelangan tangan kanan dan kirinya gitu. Sehingga sekarang terjadi CTS kan nyambung gitu. Kalau memang nggak nyambung atau memang nggak ada, ya tulis disangkal. Oke. Lihat penyakit penyerta. Lihat penyakit penyerta, penyakit lain yang diderita pasien, yaitu bersamaan seperti kayak ya hipertensi, diabetes atau lainnya, atau gejala-gejala neurologis lain seperti pernah jatuh lalu terjadi penjepitan di plexus brachialnya terjadi sehingga terjadi CTS, itu juga bisa. Pokoknya yang penyakit penyerta yang sekiranya nyambung, pokoknya yang nyambung gitu ya. Kalau dia memang CTS terus dia punya penyakit penyerta kayak sakit kulit kayak kadas, kurap tuh kayak itu, kayaknya nggak perlu dicantumkan ya teman-teman. Soalnya dulu dari CE juga yang bilang, dari senior juga yang bilang kalau penyakit memang nggak nyambung nggak usah dicantumkan atau disangkal aja. Oke, lanjut ke lewat pribadi atau keluarga. Dengan seperti kebiasaan hidup pasien dan riwayat penyakit dalam keluarga yang mempengaruhi kondisi saat ini. Misal dalam gejala-gejala neurologis seperti contohnya yang neurologis yang stroke itu bisa ternyata nggak ada riwayat, nggak ada pernah cedera, nggak ada riwayat darah tinggi, namun ternyata keluarganya punya darah tinggi maupun punya diabetes maupun punya riwayat yang berkaitan sama seperti yang atas tadi. Pokoknya yang berkaitan dengan gejala atau sakit yang diderita pasien saat ini, pokoknya harus nyambung gitulah. Saya kira juga teman-teman sudah paham maksudnya. Oke, untuk lanjut ke kehidupan sosialnya, pasien merupakan ibu rumah tangga tetapi setelah tak selesaiin dulu. Pasien merupakan ibu rumah tangga, tetapi setelah terkena CTS, beliau sedikit banyak mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas rumah tangganya. Oke, gimana Zara? Ada yang join?
Iya, si Faik katanya belum di ACC, Mas. Oke. Soalnya ini pakai HP teman itu tak bilangin. Oke, terima kasih Sarah. Oke. Dari identitas sampai riwayat penyakit sampai kehidupan sosial, teman-teman ada yang kurang paham atau kecepatan atau mungkin bisa ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau kurang paham di bagian yang mananya atau triknya untuk menggali informasi di bagian tertentu itu gimana, boleh tanyain aja. Tanya Mas, Oke, Afi. semisal nanti kalau pas preklinik kan buat SK, lah otomatis kan kita wawancara ke pasien toh. Lah itu dalam 1 kali pertemuan atau lebih dari 1 kali pertemuan, Mas? Terima kasih. Oke, jadi setiap rumah sakit tuh punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Ada juga yang 2 pertemuan itu untuk evaluasi ya, maksudnya Afi ya? Iya, Mas. Evaluasi, bisa 2 kali sudah boleh, bisa lebih dari 2 kali. Bisa juga sehari itu ada 3 shift. Ada juga gitu rumah sakitnya kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja nanti, pokoknya sering-sering ngobrol sama CE, sering-sering konsul aja. Misal kalau kita nggak ngobrol, kita sudah buat banyak pertemuan yang ternyata dipakai cuma 2, kita kan ya capek juga. Pokoknya Pak ini sebaiknya untuk pertemuannya atau evaluasinya dibuat berapa kali. Nah, atau kalau ada cutting yang disuruh, tanya dulu cuttingnya aja, dan belum takutnya nanti kalau ya ketakutan semua mahasiswa kalau tanya nanti malah ditambah-tambahin gitu kan ketakutannya. Ya udah tanya aja kalau ada memang ada teman kakak tingkat atau teman-teman yang lain yang sudah duluan di situ, tanya aja biasanya pakai berapa kali, biasanya pakai itu. Nah, sebelum nanti kalau memang belum jelas tanya aja ke CE gitu. Udah ngerti 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 belum, Afi? Mas. Paham. Kasih. Nah, oke. Jadi untuk anamnesis ini ya ada juga dari rumah sakit itu tuh yang data anamnesis itu juga ada di komputer gitu teman-teman. Jadi kita tanya, walaupun kita dapat sedikit misal 50% informasi ternyata di komputer sudah ada, itu kan sudah memudahkan kita. Makanya juga pokoknya sehari pertama itu cepet-cepet itu aja menyesuaikan atau adaptasi ke lingkungan aja. Kalau misal pengen apa ya, cara gampangnya gitulah. Sebelum jauh, kalau mau ngetes skill karena preklinik kan observasi. Jadi mungkin teman-teman megangnya sedikit, tapi untuk pembuatan SK sama ISEP dan lain-lain itu memang harus diusahakan yang terbaik gitu, karena kan levelnya observasi. Jadi ya bolehlah 3 hari awal kita latihan anamnesis gitu, atau apa, latihan pemeriksaan dan lain-lain, pengamati dan lain-lain. Nanti juga nggak sampai 1 minggu udah yakin, udah menyesuaikan lah, udah tahu lah enaknya gitu. Kalau awal-awal masih grogi ya wajar, nggak apa. Kalau mau bawa kertas kecil nggak apa-apa kok, dibawa aja kalau misal lupa tuh. Dan cari kasus-kasus yang umum aja yang kiranya mudah buat dibuat SK ya, kayak CPS, CRS, OA dan lain-lain gitu aja. Ada lagi? Mau tanya lagi, Mas. Boleh. Berarti nanti tuh setiap 1 orang nanti beda pasien atau boleh boleh sama? Nah, kebanyakan dari hampir setahun ini profesi pasti beda-beda. Nah, tapi kalau misal ada OSC, kalau OSC itu bisa 1 pasien 2 orang. Tapi untuk SK diusahakan memang beda gitu. Beda-beda ya apa ya? Teman-teman harus pintar meta-metain sih, memetakan pasien yang sekiranya mudah untuk dibuat, mana yang susah, itu pokoknya sering-sering ngobrol aja sama kelompoknya. Yang jelas bukan nakutin atau gimana, memang harus beda, kasusnya sama, orangnya beda nggak apa,
kebanyakan boleh kok. Misal CTS A, Bapak A itu udah CTS, ada Bapak B datang CTS lagi nggak masalah, kan orangnya beda. Nah, tapi juga sebelum mau ke pasien, sebelum mau ke ambil pasien, tanya dulu ke senior, Pak ini karakternya Bapak ini gimana? Ya, apakah beliau itu welcome untuk ditanya-tanya, apa beliau itu sudah pernah dipakai membuat SK, atau beliau itu ya susah untuk ditanya-tanya, atau boleh nggak saya pakai pasien ini, itu pokoknya tanya ke senior dulu aja yang enaknya gimana. Pokoknya sering ngobrol ke senior, sering ngobrol ke teman-teman kelompoknya juga, biar nggak saling tabrakan gitu. Gitu, Afi. Iya, Mas. Makasih. Oke, yang lain sudah menangkap apa belum? Oke, dilanjut ya. Oke, kita masuk ke objektif. Ya, pemecahan objektif seperti biasa ya teman-teman, vital sign dari tekanan darah hingga berat badan. Lalu untuk IMT-nya fungsional mau dikasih atau enggak silakan. Yang jelas tekanan darah, HRR, suhu, tinggi, berat itu dicantumkan. Oke, di sini sudah paham lah ya di sini. Iya, Mas. Paham. Insyaallah. Oke. Lanjut ke inspeksi. Inspeksi itu dibagi jadi 2, statis dan dinamis. Inspeksi cara kita memandang pasien itu secara statis, secara diam, dan dinamis. Cara kita memandang pasien itu saat datang ke bed, saat perpindahan, saat berjalan, atau saat ambulasi, ambulasi seperti itu. Untuk langsung ke contohnya aja, contoh statis, kondisi umum pasien baik, tanpa tidak memakai alat bantu, tanpa tidak ada perubahan warna kulit, tanpa atrofi, tidak tanpa atrofi, deformity, cyanosis, kebiruan maupun odem pada area tangan pasien. Itu diamati saat pasien misal tidur atau saat duduk, pokoknya keadaan statis lah. Yang dinamis ya kebalikannya, ketika gerakan aktif dimulai dari pasien datang hingga pasien berjalan keluar, itu apa yang kita temukan? Mungkin tanpa ekspresi, pasien menahan diri ketika gerak aktif, parmal dan dorsal fleksi. Lalu tampak bahu simetris pada saat pasien berjalan, atau bisa juga pada pasien berjalan itu tampak pola berjalannya, gait-nya itu bagaimana, antalgik atau dan lain-lain, atau juga pola hipnya atau pola pelviknya itu tidak simetris, bahunya tidak simetris. Itu juga bisa kalau mau memang ditambahkan. Ya, yang jelas nanti itu juga bisa berkaitan dengan kasusnya. Misal kasusnya dia back pain, itu pola berjalan asimetris, maupun bahu, maupun penahan nyeri, ataupun ada satu tangan yang menopang ketika berjalan, menggunakan alat bantu dan sebagainya, itu juga nanti akan nyambung dengan sakitnya dan bisa dimasukkan ke pemeriksaan dinamis. Pokoknya setiap pasien dinamik, berjalan atau bergerak atau apapun itu yang sifatnya dinamis boleh juga dicatat. Pokoknya yang sifatnya itu inspeksi atau kita mengamati. Oke. Gimana, ada feedback teman-teman? Oke, lanjut ya. Kalau udah ini, ada yang mau tanyain, Afi? Udah aja, Mas. Oke. Oke, lanjut ke palpasi. Palpasi ya seperti yang kita tahu, perabaan untuk mendeteksi adanya ritakan suhu, udem maupun tonus. Dan apa juga spastisitas kalau ada. Contohnya tidak teraba adanya perbedaan suhu, tidak teraba adanya fitting, tidak teraba adanya udem jika ada,
dapat nyeri tekan pada pergelangan tangan atau transfer karpal ligamen sebelah kiri pasien. Pokoknya keadaan yang bisa kita raba atau ya kita pencet lah istilahnya, nggak cuma kasus nyeri saja. Misal kasus-kasus kardio juga bisa kita palpasi seperti keadaan inspirasi maupun ekspirasi pasien kardio itu juga kita berikan tekanan di area segmen apikal hingga ke bawah di dada itu juga masuk ke palpasi. Pokoknya perabaan atau memegang pasien dengan tujuan untuk memeriksa, untuk mengetahui kondisi lebih lanjut itu bisa dimasukkan ke palpasi. Itu juga. Jadi dari palpasi itu juga kita tahu nanti adanya derajat nyeri tekannya tuh seberapa, lalu nyerinya di mana, di dalam, lokal, ataupun nyerinya itu sekali tidak tertahankan atau nyeri minimal, nanti juga bisa sambil ditanyakan untuk derajat NRS-nya. Kalau sekiranya palpasi udah hafal lah teman-teman. Oke, ada feedback? Gak ada, Mas. Oke. Lanjut ke pemeriksaan gerak dasar PFGD aktif. Yes. Untuk PFGD aktif seperti yang dipelajari, yaitu gerakan yang dilakukan oleh pasien sendiri. Oke, dari pasien sendiri kita amati, kita minta pasien untuk gerakan tertentu, atau pada saat pasien datang itu kelihatan tuh, oh, pasien ini nggak simetris nih bahunya, berarti kayaknya kelihatannya untuk gerakan bidang sagital sama transversalnya nggak bagus nih. Coba kita buktikan tes, suruh misal gerakan fleksi, ekstensi, palmar dan sebagainya untuk regio yang dituju, apakah benar ada impairment atau enggak. Kita minta pasien untuk bergerak. Untuk gerakan FGD aktif ini diketahui adanya nyeri atau enggak selama gerakan, lalu diketahui juga gunakan untuk mengetahui range of motion atau lingkup gerak sendi pada persendian tertentu atau lingkup gerak tertentu yang teman-teman mau cek. Udah ngerti lah ya gerakan aktif. Untuk gerakan pasif, oke, untuk gerakan pasif kebalikannya ya, gerakan yang dilakukan oleh terapis kepada pasien. Apa yang kita dapat tadi? Bisa nyeri, room, dan enfeel. Jangan lupa enfeel ini nggak melulu seperti yang di Google ya teman-teman. Kalau misal ada kasus-kasus operatif seperti pasang pen orif dan lain-lain, itu untuk misal gerakan fleksi elbow ya, kalau yang kita tahu enfeel firm atau springy atau soft enfeel, itu bisa juga dalam keadaan tertentu seperti operasi, tindakan operatif itu bisa juga enfeel-nya hard. Dan itu nggak bisa didebat karena kita sendiri yang tahu gitu loh, benar-benar enfeel-nya yang kita rasain. Jadi misal kita mau cepat itu gerakan pasif, oh ini pasif, ini gerakan pasif fleksi, ekstensi dan sebagainya, ada nyeri, di Google isinya firm atau springy atau soft dan lain sebagainya, tulis saja lah ya, di Google template-nya itu ya. Enggak, kalau kita mau belajar gerakan pasif ini juga nanti akan nyambung ke gerakan isometrik maupun ke MMT juga. Jadi harus benar-benar kita tahu gerakan pasif ini. Misal juga nanti gerakan pasif ini dipakai untuk pemeriksaan apakah ini benar-benar spastik atau hipotonus, apakah ini pasiennya memang hipomobile atau memang kakunya karena peningkatan tonus saja. Juga kita mengetahui dari pemeriksaan gerak pasif ini, nggak melulu cuma mengisi SK atau ya sesuai template aja. Yang jelas kalau mau pasif ini memang nggak bisa didebat, kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang merasakan secara terapis yang menggerakkan bagian tubuh yang akan diperiksa dari pasien. Oke, ada feedback dari gerakan pasif? Oke, Alfi. Tanya, Mas.
Kan tadi katanya kalau baru preklinik itu observasi ya kan. Ya. Nah, terus kalau kita biar bisa tahu untuk gerakan gerakan aktif pasifnya pasien, keterbatasannya apa, itu berarti kita langsung melakukan pemeriksaannya? Oh, oke. Iya. Jadi dari kampus memang kita kan dari saya dulu juga levelnya preklinik kan memang observasi, tapi banyak dari teman-teman juga teman-teman saya juga langsung pegang pasien gitu loh. Ya, saya juga preklinik dulu sehari 2 hari aja observasi, habis itu ya suruh pegang sendiri, belajar sendiri sambil diawasi oleh CE-nya. Jadi pokoknya izin dulu, Ibu, Pak, ini saya boleh eh, apa belajar periksa, saya boleh bantu pegang sembari diawasi oleh Bapak Ibu. Itu kalau boleh saya pengen coba itu aja. Pokoknya komunikatif lah. Nggak ada yang nggak boleh. Wah, mentang-mentang levelnya ini nggak. Di sana fleksibel kok. Seluruh rumah sakit juga seluruh rumah sakit, seluruh klinik, puskesmas sama aja. Pokoknya kalau izin baik-baik pasti juga diterima juga baik-baik, nggak melulu eh, tingkatnya ini itu enggak, dan menyesuaikan. Nanti kan juga CE yang tahu ini pasien memang moodnya lagi jelek atau pasiennya ini apa yang nggak suka dipegang-pegang, nanti kan oh dek ini pasiennya lagi nggak pengen dipegang atau nggak suka pegang, nanti kan dicarikan pasien lain kan. Kalau kita langsung pegang ini kita nggak tahu kan kondisi kita yang kita baru. Ya pokoknya komunikatif aja sama seniornya. Oke, bisa ditangkap Alfi? Bisa, Mas. Makasih. Oke, ya. Oke, Septina. Oke, aproximasi itu lawannya dari traksi. Kalau traksi itu yang seperti manual terapi itu kan meregangkan dua grup os atau tulang kan, traksi ya. Tapi kalau aproksimasi itu kita gerakannya berlawanan kayak traksi. Jadi kita menyatukan dari tulang misal femur ke tibia. Jadi kalau mau gampangnya itu nanti bisa belajari di Google aja. Kalau di YouTube banyak. Jadi kalau kalau mau dibayangin itu kebalikannya dari traksi. Kalau kita traksi menarik, kalau aproksimasi itu menggabungkan satu jadi satu gitu, menekan istilahnya. Traksi tarik, aproksimasi tekan gitu. Kebayang nggak, Septina? Nah, oke. Kalau memang belum jelas mungkin di YouTube banyak kok. Pokoknya ingatnya kebalikannya traksi gitu aja. Mungkin kalau memang full ditulis full aja, kalau nggak ada nyeri ditulis nyeri. Untuk kalau ada permasalahan di regulator tertentu bisa di bold atau diberikan warna yang berbeda untuk mengingat atau mempermudah pencarian aja. Oke, ini untuk palpasi untuk pasif lulus, untuk isometrik. Oke, untuk gerakan isometrik melawan tahanan. Itu seperti biasa kita lakukan seperti gerakan pasif, kita berikan gerakan isometrik di kondisi MLPP. Kalau teman-teman ingat kondisi maximal low spec position di manual terapi, mungkin di keadaan 25 hingga 30 derajat gerakan di maksimal low spec dari sendian, kayak seperti semi fleksi lah. Untuk semi fleksi itu teman-teman bayangin aja posisi semi fleksi di knee atau di elbow itu posisi MLPP itu seperti itu. Nah, minta pasien untuk gerak aktif sembari berikan tahanan di pada regio yang teman-teman tuju. Berikan tahanan sesuai handlingnya aja, teman-teman mau di mana. Biasanya di area distal dari regio tertentu yang mau dicek itu. Kalau untuk isometrik ini ya subjektif ya teman-teman. Kekuatan otot orang kan berbeda-beda, kekuatan otot terapis juga berbeda-beda. Jadi
dinilainya dia apakah dia tidak mampu, minimal, moderat, atau tahanan kuat, gitu aja. Kalau memang gampang, pokoknya nggak mampu ya nggak mampu. Kalau minimal ya bisa pokoknya bisa rasain sendiri ya, minimal, moderat ya tengah-tengah, kalau kuat ya kuat, gitu aja. Biasanya kita ceknya itu dimulai dari awal gerakan hingga akhir gerakan, itu kita rasain gimana isometrik pasien ini yang kita temuin apa gitu. Oke, ada feedback? Lanjut kah? Lanjut aja, Mas. Oke. Ngantuk ya. Kopi. Oke. Masuk ke pemeriksaan khusus, ada beberapa item ya teman-teman, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan LGS maupun MMT dan sebagainya. Untuk nyeri ada sedikit, harusnya itu NRS ya, bukan NPRS. Kalau NPRS itu 3,3/10,0, 6,5, 55 ada koma-komanya lah. Kalau NRS ya untuk bilangan bulat 3/10. Untuk NRS ya nggak ada koreksi lah dari saya. Kalau NRS sudah paham semua teman-teman. Pilih NRS saja yang gampang, nggak perlu pakai alat, nggak perlu tanyain aja Pak dari 0 sampai 10. Kalau 6 itu nyerinya sedang ke arah berat, kalau 6 ke bawah itu sedang ke arah ringan, itu kira-kira nyerinya berapa. Dan untuk penulisannya jangan lupa diberikan tanda di mana nyerinya itu muncul, area transversus ligamen, untuk gerakannya di mana, gerakan radial, dorsi, palmar. Kalau mau lengkap ya ditambahin di awal gerakan, akhir gerakan, atau tengah-tengah gerakan. Itu nyerinya di dalam, di luar, ataupun nyerinya menjalar, enggak, itu boleh ditambahkan untuk mengingat-ingat aja. Untuk penulisan fleksibel seketemunya aja. Kalau saya itu saya nyeri tekannya di transfer ligamen, untuk gerakan aktif pasifnya pasien nyeri untuk gerakan radial, dorsi, dan palmar. Untuk NPRS lulus lah ya, udah nggak ada feedback lah. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan lingkup gerak sendi dengan goniometer. Untuk gonio ya pemeriksaan nanti dibuka-buka lagi aja, untuk sagittal itu apa, frontal itu transversal apa, longitudinal apa, untuk titik ukurnya di mana, untuk derajatnya di mana, untuk starting positionnya di gimana, itu juga harus mungkin buka-buka lagi. Nanti saya bantu untuk kalau memang catatannya selip atau gimana, ini saya bantu kirimkan untuk pemeriksaan goniometer. Jangan lupa ditulis nilai normalnya untuk perbandingan, dan jika ada permasalahan keterbatasan gerak di bold aja seperti biasa, atau diberikan warna yang berbeda. Itu aja. Pokoknya ya intinya bisa aja dulu, ngerti aja dulu, paham konsepnya, tuh insya Allah bisa. Itu aja. Oke, ada feedback sampai Gonio. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, untuk pemeriksaan gerak ini nyambung ke MMT juga. Pemeriksaan gerak isometrik dan MMT. Jika isometrik kita berikan tahanan di sepanjang rentan gerak pasien dari mulai MLPP hingga full ROM-nya. Tapi untuk pemeriksaan muscle testing dengan MMT ini kita berikan over pressure di akhir gerakan, atau kita tambahkan bahasanya, pokoknya tambahan tahanannya di akhir gerakan saat misal di 30 derajat pas ini sudah sangat nyeri sekali, itu kita tambahkan aja sedikit tahanannya supaya kita yakin untuk berapa MMT yang kita dapat. Misal ya MMT
untuk mulai dari adanya tonus, adanya gerakan otot, adanya melawan tahanan, adanya melawan gravitasi, tahanan, lalu tahanan minimal, moderate maupun tahanan kuat. Dan yang nomor 5 itu bisa ada tonus, ada gerakan, ada melawan gravitasi, lalu ada kekuatan. Untuk MMT bisa lah ya mengira-ngira, pokoknya ya kalau nggak mampu ya dia nggak mampu, kalau dia minimal tahanan minimal, moderate maupun kuat gitu. Dan ini nanti juga nyambung ke pemeriksaan isometrik, nyambung juga ke MMT. Oke, ada feedback kah? Belum ada, Kak. MMT aman ya, oke. Dan kalau penulisan untuk CTS kan yang bermasalah kemungkinan cuma di area elbow ke bawah ya, di wrist. Tapi dibiasakan untuk juga periksa di area regio fullnya, shouldernya diperiksa, elbownya diperiksa, wristnya diperiksa, fingernya kalau perlu juga diperiksa, nggak apa buat belajar. Dan kebanyakan rumah sakit juga minta, dan kalau dosen supervisi juga diminta untuk ceknya semua, jangan cek yang regio yang ada impairmentnya aja. Jadi untuk besok pengerjaannya mungkin dapat regio tertentu ya, misal dicek untuk keseluruhannya juga, walaupun cuma ya ditambah sedikit lah, nggak ada masalah sekiranya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan khusus neurologis. Ini kan neuro ya, ada beberapa kriteria atau pemeriksaan khusus neurologisnya, seperti yang ini bisa dipelajari sendiri. Pokoknya kalau di muskulo kayaknya nggak ada pemeriksaan sensoris neurologis seperti ini, karena ini neuro. Banyak pemeriksaan yang lain juga, dermatom, myotom, juga sensoris, juga pemeriksaan neurologis lainnya itu juga banyak, sedikit banyaklah dia untuk pemeriksaannya di neuro, tapi nggak jauh juga perbedaannya dari SK muskulo. Ya, untuk pemeriksaan sensoris ini teman-teman pelajari atau banyak-banyak dibuka lagi aja untuk kasus-kasus neuro yang berkaitan. Dan untuk CTS ya pemeriksaan tanda tumpul, diskriminasi 2 titik. Jadi ada titik kita ada namanya pemeriksaan diskriminasi 2 titik itu kita taruh di sekiranya untuk jalur sarafnya itu yang terganggu. Kita kasih dua hammer itu, ada yang lancip kan, bisa berikan 2 titik itu. Pasiennya kerasa berapa ini, 2 jarum atau 1 jarum, kurang lebihnya gitulah, bisa kebayang nggak ya. Yang sebelumnya juga dilakukan tes tajam tumpul juga, kalau perlu ditambahkan juga kasar halus, panas dingin boleh. Pokoknya pemeriksaan yang sekiranya seenggaknya kalau nggak dilakukan tahu aja dulu gitu. Kalau mau mencantumkan, nggak mau semuanya ya ditulis yang sekiranya dilakukan. Pemeriksaan kalau kita periksa pasien lama-lama juga, mungkin pasien risi atau waktunya nggak cukup, ya tulis saja yang gampang dilakukan, kayak tajam tumpul, tes diskriminasi 2 titik, dan ya dua aja cukup. Yang penting kita tahu, yang ini kalau ditanya ini juga tahu gitu. Oke, ada feedback? Oke, lanjut. Gelandangan. Oke, masuk ke pemeriksaan kemampuan fungsional ya. Gampang lah ya, pemeriksaan fungsional ada banyak. Pemeriksaan fungsional untuk berbagai regio. Untuk arm, shoulder, hand ada WHDI, quick dash, ada
Mayo dan lain-lain. Jadi teman-teman udah tahu belum linknya untuk pemeriksaan fungsional? Biar kita nggak bikin tabel-tabel, susah-susah bikin tabel gitulah intinya. Udah tahu kah? Kalau dari saya sendiri belum sih, Kak. Nah, ada di slide di share screen ada tuh Ortho Toolkit. Itu ketika jadi Google atau Neuro Toolkit ketika jadi Google, nanti masuk, pilih aja mau review mana yang mau dicek. Nanti pilih kuesioner yang sesuai, pemeriksaan fungsional yang sesuai dengan kasus yang teman-teman temuin. Misal pasiennya ibu rumah tangga, ya cari ya yang pemeriksaan fungsionalnya yang sekiranya nyambung ke kegiatan rumah tangga. Mungkin kalau memang pasiennya kasusnya pekerjaannya driver, supir aja atau yang lain, bisa disesuaikan juga dengan pemeriksaan yang fokus ke pekerjaannya yang banyak di wrist-nya atau banyak di menyangkut juga shoulder-nya atau elbow-nya. Itu pokoknya disesuaikan aja. Itu untuk linknya sama seperti di gambar itu, ketik aja Ortho Toolkit nanti keluar, masuk aja, nanti pilih aja. Nanti kalau mau tahu caranya, cara pakainya, mungkin nanti kita bisa belajar biar nggak nulis tabel satu-satu, capek. Kita cari yang cepat aja. Oke, lanjut ya ke pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik ini ya teman-teman tahu lah, spesifik untuk kasus-kasus tertentu apa. Ada CTS Valen, Disc Valen, Pinel, compression test, untuk shoulder ada drop arm, Vulcan MT, untuk elbow ada Mills, maupun ada juga untuk wrist yang Van Finkelstein dan lain-lain, LPP, Patrick O'Patrick dan sebagainya. Ya, mulai dari regu atas sampai bawah, yaitu yang sekiranya patut untuk dites atau cocok untuk pasien yang ditemuin, pakai aja. Untuk ini bisa belajar sendirilah untuk pemeriksaan spesifik. Oke ya. Oke, kita bisa langsung ke kognitif atau ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada pertanyaan atau feedback? Belum ada, Mas. Oke, untuk kognitif, intrapersonal, interpersonal, kemampuan fungsional, dan lingkungan aktivitas. Sebenarnya kognitif, inter aja udah cukup. Mau kemampuan fungsional maupun lingkungannya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau, kemarin kalau dari kelompok sebelah itu sudah dibilangin tuh sama Pak Arief, jangan kognitifnya itu pasien untuk semangat untuk bergerak, pokoknya jangan yang template, jangan yang keluarga mendukung kesembuhan untuk sembuh, immediate family dan lain-lain. Itu teman-teman udah pernah dapat materi tentang ini belum sama Pak Arief atau dosen yang lain, atau yang belum? Belum, kalau kelas A nggak pernah diajar sama Pak Arief. Ini satu kelas atau beda-beda? Beda-beda, Mas. Ada yang sudah pernah atau belum kah? Oke, masuk ke kognitif ya. Kognitif itu kemampuan berpikir, memahami instruksi, dan mengingat informasi. Jadi ya kalau template-nya ya pasien mampu memahami instruksi terapis, mau mengingat informasi, mau semangat untuk latihan dan kooperatif dan lain-lain, mampu menjelaskan perjalanan
penyakitnya, pokoknya berkomunikasi dengan baik, itu juga bisa masuk ke kognitif. Pokoknya feedback pasien kepada kita gitu aja lah gimana. Pokoknya secara garis besarnya ya seperti yang di SK, seperti yang di share screen, pasien menunjukkan kemampuan kognitifnya baik, mau memahami, melaksanakan instruksi, dan sebagainya dan sebagainya. Masuk ke intrapersonal. Intrapersonal itu hubungan pasien dengan dirinya sendiri. Jadi termasuk motivasi, kesadaran untuk sembuh, kemauan untuk terapi, maupun ya hal-hal yang menyangkut di dalam dirinya yang sekiranya mempermudah atau mempercepat atau membuat semangat pasien untuk sembuh, sehingga dalam diri itu muncul sifat atau fungsi intrapersonal. Ini slide-nya jalan nggak? Oh, udah slide-nya. Oke. Seperti pasien secara aktif terlibat dalam proses pemeriksaan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, pasien menyadari pentingnya fungsi tangan dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, bermain dengan cucu, dan lain-lain. Sehingga menjadi pendorong utama untuk proses pemulihan. Lalu pasien memiliki motivasi tinggi untuk sembuh, dan dukungan dari lingkungan keluarga juga turut memperkuat semangat pasien untuk sembuh. Ya, kurang lebih seperti itulah garis besarnya. Untuk interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain termasuk terapis. Jadi ini lebih ditekankan lagi di interpersonal untuk komunikasinya kepada terapis, kepada orang lain, kepada lingkungan. Pokoknya komunikasi, berdialog dengan baik, menunjukkan sikap kooperatif selama sesi terapi, responsif terhadap arahan, nggak mager-mageran, nggak cuma ya judes-judesan gitulah. Pokoknya garis besarnya itu bisa dibaca-baca lagi. Untuk kemampuan fungsionalnya, kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan pasien sebelum dan sesudah sakit. Karena ini opsional aja, mungkin bisa dibaca-baca sendiri. Untuk ke lingkungan aktivitas atau kondisi di rumah dan lingkungan sosialnya yang bisa mendukung atau menghambat proses pemulihan. Sebenarnya itu penting sih. Apa yang membuat pasien ini menjadi semangat untuk sembuh, dan apa yang membuat pasien ini menghambat atau bariernya sehingga memperlambat atau menghambat proses penyembuhannya. Seperti lingkungan rumah tangga yang nyaman, lingkungan keluarga yang membantu pekerjaan sehingga pekerjaannya bisa dihandle, sehingga tidak nambah buruk. Dan misal untuk barriernya misal jarak ke rumah sakit terlalu jauh, misal ya pekerjaan yang tidak bisa ditinggal sehingga menghambat proses terapi, ya semacam seperti itulah. Pokoknya ada lingkungan aktivitas itu ada faktor pendorong atau faktor yang mempermudah dan faktor yang menghambat. Untuk kemampuan kognitif dan lain-lain ada feedback. Ini opsional lah, maksudnya dosen tertentu aja yang concern di kognitif dan lain-lain. Ini ada juga ya udah kognitif ya juga. Kalau enggak pasien mendukung terapi, ya kadang-kadang pasien juga ogah-ogahan gitu aja sih. Ini nggak usah dipusingin lah bagian ini. Oke, ada feedback atau lanjut guys? Lanjut, Kak. Oke. Oke, kita masuk ke diagnosis fisioterapi berdasarkan ICF. Oke, yang dipelajari selama ini ada yang ICF kan, yang kita tahu structure, function, activity limitation, participation restriction,
personal maupun environmental. Untuk masuk ke yang pertama, yaitu body structure. Untuk body structure itu impairment apa yang menyebabkan struktur dari struktur body, struktur yang terkena itu mengalami permasalahan. Contoh, structure of hand et causa penebalan flexor retinaculum. Berarti flexor retinaculum ini, structure dari flexor retinaculum ini yang menyebabkan nantinya terjadi entah penebalan, entah terjadi lesi, entah nanti terjadinya nyeri, entah nanti penurunan kekuatan otot maupun kebas dan gejala neurologis lainnya. Itu disebabkan oleh structure-nya itu. Atau structure of hand other specific, yaitu yang kita tahu yaitu penjempitan nervus medianus ya. Pokoknya pokok permasalahannya ada di body structure ini. Yang menyebabkan impairment itu ada. Gampang nggak untuk body function ya, fungsinya apa yang terganggu dari structure-nya yang bermasalah, apa yang dia yang terganggu. Misal sleep function, sensation of pain, nyeri tekan, nyeri menjala, ketebasan rum, penurunan kekuatan otot, ada gejala neurologis, kebas, kesemutan, maupun nyeri tekan, nyeri gerak, dan lain-lain. Maupun jika ada memang permasalahan dia di skin maupun atau kulitnya, nggak cuma kesemutan dan terasa tebal, jika pasien itu ada luka atau bagaimana, itu juga related of skin-nya juga. Jadi body structure itu penyebabnya, function itu fungsinya yang terkena itu apa gitu. Jadi harus nyambung ya sama pemeriksaan di awal. Misal pemeriksaan awal teman-teman tulis gonionya ada yang regio yang bermasalah, nggak full di satu regio gerakan fleksi, tapi di pemeriksaan diagnosa ini nggak ditulis adanya keterbatasan gerak, yaitu harus nyambung. Misal di sini ada penurunan kekuatan otot, tapi di MMT-nya ternyata 5 semua atau 4 yang sudah ada kekuatan ototnya, sudah ada tahanannya gitu. Itu kan nggak cocok, nggak nyambung ya. Pokoknya disambungin, pokoknya yang kira-kira yang nyambung gitu aja, pokoknya yang gampang lah. Ya pokoknya jangan yang nggak ada diadain, yang nggak ada diadain, pokoknya ya gampang. Susah gampang sih, nggak gampang banget. Ada yang bingung sampai sini atau lanjut ke bawah? Lanjut aja, Mas. Oke. Untuk structure dan function dengan kode body structure S, kode body function yang tadi apa mau kode ini lagi? B. Untuk activity limitation ini kodenya D, untuk environmental E. Jadi dikaitkan aja apa aja yang fungsinya terbatasi atau limit pada pasien tersebut. Misal pasien ini nyeri, keterbatasan gerak ataupun penurunan kekuatan otot, sehingga pasiennya di D4301 pasiennya kesulitan dalam mengangkat benda, terutama benda berat. Jadi nyambung gitu aja. Atau doing housework, keterbatasan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, dan aktivitas rumah tangga lain, karena ya ke atasnya tadi body function-nya, karena ada keterbatasan gerak, nyeri, penurunan kekuatan otot, dan lain-lain. Dan ke atasnya lagi karena penebalan flexor retinaculum atau
dia penjepitan adverse medianus, pokoknya nyambung. Termasuk environmental dan personal faktor itu yang mempengaruhi di environment atau lingkungan, dan dari segi personalnya gimana. Ya ini template aja sih, immediate family, heteroprofessional, dan individual attitude of healthy led. Pasien mengikuti home program dengan baik, keluarga pasien mampu mendukung, dan pasien mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan yang profesional. Sebelum masuk ke underlying, adakah yang ditanyakan? Apa sudah ngantuk? Atau sudah bosan? Atau gas saja lanjut? Gas saja lanjut, Mas. Ngantuk banget. Oke. Underlying. Oke, underlying sama seperti yang jelaskan di atas tadi. Pokoknya harus nyambung, mulai dari permasalahan itu karena apa, pasien ini pernah jatuh kah, pernah cedera, pernah mengalami adanya operasi atau kecelakaan atau mechanical overuse atau gerakan yang berulang atau pekerjaan berat yang menggunakan tangan sehari-hari, sehingga harus kita bedah. Misal kita memakai mechanical overuse sehingga penebalan flexor retinaculum turun lagi, peningkatan tekanan di carpal tunnel, penjepitan medianus, lalu semuanya itu terjadi inflamasi, sehingga lalu yang kita gali dari anamnesis apa? Dia nggak langsung terapi, cuma di misal di tradisional atau dipijat atau cuma dikompres atau cuma dikibas-kibaskan aja, atau dia diletakkan di posisi tertentu atau gerakan tertentu yang dia nyaman, sehingga merasa nyerinya ini masih bisa ditahan sehingga nggak terapi. Tahu-tahu nanti ketika sudah kronik, keluhan parah baru terapi. Itu kan berarti perkembangan tanpa penanganan, sehingga terjadi carpal tunnel syndrome. Disambungin, dikaitkan. Untuk underlying ini biasanya paling lama untuk konsul ke CE. Jadi konsul paling khusus ya underlying ini. Misal dari mana kita mulai dari mechanical overuse atau permasalahan utamanya. Ada juga yang mulai dari dia ada riwayat tertentu, ada riwayat penyakit tertentu yang menyebabkan sebelum terjadi CTS ini pernah apa, atau bisa juga naik lagi CE itu minta langsung ke body structure-nya, misal langsung ke penebalan flexor ataupun pernah cedera PPI, atau pokoknya konsul underlying ini pasti teman-teman nanti berbeda-beda setiap rumah sakit, dan ada konsul khusus lah. Jadi nggak pasti template seperti ini untuk underlying. Makanya untuk underlying ini fleksibel aja. Pokoknya dengan garis besar permasalahan utama, sehingga apa yang menghambat, apa yang menyebabkan, apa yang terjadi ke bawahnya kepada pasien. Lanjut turun ke bawah lagi untuk inflamasinya itu turun, terjadi apa dari CTS, lalu CTS itu terjadinya apa? Nyeri yang ditemukan pasien. Pokoknya yang ditemukan pasien, misal CTS di Google itu ciri-cirinya nyeri, menjalar, di penurunan gerak, penurunan kekuatan otot, tapi teman-teman temuin di lapangan cuma nyeri sama penurunan lingkup gerak aja, kekuatannya masih bagus. Itu ya ditulis saja yang ada aja. Pokoknya nyambung dari diagnosis. Jangan yang nggak ada tiba-tiba di underlying ada. Itu kalau dia ada nyeri, ada penurunan kekuatan dan penurunan lingkup gerak,
ditulis. Sama kalau turun ke bawah sesuai intervensinya. Kalau nyeri kita kasih apa? Rilis, masas, neurodevelopmental teknik, tendon glide, infrared, modalitas, TENS dan lain-lain. Itu khusus. Pokoknya yang nyeri itu kasih apa? Penurunan LGS itu kita kasih apa? Kekuatan otot kita kasih apa? Misal IR untuk kekuatan otot kan nggak nyambung. Itu makanya harus yang sesuai. Disambungin dengan impairmentnya, kekuatan otot dengan strengthening, pengurangan gerak dengan arm atau tendon gliding. Arm itu active from exercise atau passive from exercise atau PROM, atau nyeri dengan rilis, massage, NDT, untuk tapping atau modalitas fisioterapi, TENS, IR dan lain-lain itu pokoknya sesuai aja, sesuai garis bawahnya. Dan nantinya penceng. Oke. Nantinya akan terjadi apa? Peningkatan QOL atau activity daily life dari pasien tersebut setelah dilakukan intervensi. Bawahnya itu tipu, entah dari mana. Nanti untuk underlying ada yang ditanyakan? Sudah nangkep lah dikit-dikit ya, atau adanya? Oke, Afi. Masih ingin tanya, itu kan yang Pak, bisa diatasin dikit, Mas? Oke. Ya. Yuk. Dah. Itu kan kalau yang nyeri menjalar dan kesemutan itu kan intervensinya pakai rilis, dimasas. Terus penurunan lingkup gerak sendi itu kan untuk di gliding dan penurunan kekuatan otot kan di strengthening. Nah, Ya. kita cuma buat underlying-nya aja atau suatu saat pasien ngelakuin itu. Gimana ya? Kasih intervensi itu. Oh, gini. Jadi untuk setiap impairment ini kita beneran kasih atau memang untuk rencana gitu kan maksudnya? Benar. Oke. Jadi untuk pasien ini yang memang yang kita lakukan apa yang kita tulis gitu aja gampangnya. Jadi memang untuk nyerinya ini memang pada saat itu kita kasih rilis ya udah tulis, kita rilis. Jadi bukan rencana. Jadi apa yang kita berikannya yang apa yang kita tulis gitu. Dan biasanya disesuaikan dan menyesuaikan dari lahan. Misal lahan biasa ngasih rilis sama NDT atau tendon glide, tapi jurnal A itu mengatakan kasih massage atau kasih modalitas. Sebaliknya juga untuk penurunan lingkup gerak maupun kekuatan, di sana dikasih di RS-nya dikasih biasanya active from exercise, tapi jurnal ini kasih tendon glide, boleh. Pokoknya apa yang kita berikan ya apa yang kita tulis. Kalau besok teman-teman ada yang namanya, kalau mau profesi itu ada namanya morning report. Jadi morning report itu selain apa yang kita kasih ke pasien, juga rencana untuk intervensi pasien sesuai jurnal atau rencana program yang akan kita berikan ke pasien. Tadi untuk SK, ya SK itu intinya yang kita kasih pasien itu ada dampaknya enggak. Nanti ketika evaluasi ada penurunan atau tetap atau malah tambah sakit. Jadi nanti dievaluasi itu berarti apa yang kita berikan itu kurang cocok. Berarti apa yang berikan itu sangat cocok. Ya, pokoknya intinya kayak gitu. Udah nangkep belum, Alfi? Oke, Mas, makasih. Oke, ya. Pokoknya disesuaikan aja, dikombinasikan dari rumah sakit. Misal kalau dulu di apa jenenge? Nek matrikulasi preklinik itu. Pokoknya ada Zoom yang ada kan Zoom yang sama dosen itu untuk pembekalan. Nah, pembekalan itu misal untuk jurnal terbaru pasien ini masih fasenya belum kronik nih, tapi sudah dikasih diatermi, tapi rumah sakitnya mintanya kasih diatermi. Ya udah, kita jangan membantah, jangan
melawan, pokoknya ya udah ikut aja. Tapi besok kalau ketemu pasien yang full suruh pegang sendiri, Dek peganglah sendiri, kasih apa itu silahkan kasih yang teman-teman tahu, yang teman-teman rasa itu tepat. Jadi jangan pokoknya diterima aja dulu, tapi jangan diterima mentah-mentah. Jadi seperti intervensi yang lain juga, misal suruh kasih masas, oke kasih aja masas dari rumah sakit, suruh kasih masas, mungkin SP-nya seperti itu. Tapi jika ada teman-teman tahu untuk intervensi atau jurnal terbaru untuk yang lebih efektif untuk menurunkan nyeri dan kesemutan dan lain-lain, kasih aja MLDV, NDT, turun glide dan lain-lain, nggak masalah. Jadi sekalian kita observasi, sekalian juga kita praktekkan kepada pasien. Oke ya? Oke, kasih. Sama. Oke, lanjut. Kalau diterusan ini nggak enjoy. Jadi udah masuk. Oke. Lanjut ke rencana fisioterapi. Ada tujuan, tindakan, edukasi, program. Untuk tujuan ada jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendeknya itu ya seperti yang nyambung seperti apa impairment yang ditemukan, ada nyeri, menjalar, kebas, penguatan, penurunan kekuatan maupun penurunan RUM itu diusahakan untuk nyambung. Dan untuk jangka panjangnya ya biasalah aktivitas fungsional dan kualitas hidup yang meningkat. Untuk jangka pendek, jangka panjang saya kira gampang lah. Oke, kita lanjut ke untuk tindakan fisioterapinya. Ya, tindakan fisioterapi apa kita berikan yang sesuai dari apa yang kita dapat di sana, misalnya kasih TENS, ultrasound, massage, exercise-nya apa aja, untuk modalitasnya apa aja, kayak gitu. Untuk misal hari ini TENS, mungkin program minggu depan ultrasound, ya tulis dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh, masalah modalitas, yang penting kita pilih yang sesuai aja. Mungkin kalau hari ini dia nyerinya baru akut, ya udah kasih TENS saja, minggu depan kasih IR, pokoknya menyesuaikan aja sesuai kondisi yang ada di pasien. Pokoknya fleksibel. Untuk modalitas sih udah saya kira udah paham lah, udah lulus. Oke, untuk edukasi gampang lah, edukasi ya kompres, peregangan, stretching, lanjutan latihan di rumah untuk motivasi aktivitas fungsional juga. Yo, serah. Oke, untuk home program melanjutkan aktivitas yang kita lakukan di klinik ataupun poli, namun disertai FITT, frekuensi, intensitas, time, maupun tipe. Pokoknya bedanya itu aja. Untuk edukasi ya edukasi biasa, program ada FITT-nya. FITT-nya apa, Bang? Oke, masuk ke masuk ke rencana evaluasi. Rencana evaluasi lagi-lagi harus nyambung dengan pemeriksaan, dengan impairment yang ada. Kalau ada ya pemeriksaan kekuatan ototnya yang tadi
ada permasalahan, ya udah evaluasinya juga harus ada pemeriksaan kekuatan ototnya juga. Setelah terapi keberapa 1, 2, 3, lalu evaluasi pemulihan fungsionalnya setelah terapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu evaluasi pengukuran, dan harusnya ini juga ada nyerinya juga, dan juga evaluasi neurologis, pemeriksaan neurologisnya juga. Pokoknya disesuaikan dengan pemeriksaan di atasnya. Untuk prognosis gampang lah. Kulit hitam, harapan hidup. Untuk kulit sanam, fungsi geraknya bagaimana. Untuk harusnya ini kulit fungsional. Sebelum fungsional ada kosmetikam untuk tampilan setelah terkena sakitnya itu bagaimana, apakah ada deformitas, ada bekas luka, nyeri, kebiruan, dan lain-lain. Itu bisa di bonam, itu baik, dubia itu ragu-ragu, dan malam itu keburuk. Itu saya kira udah dipelajari lah. Nah, untuk intervensi, kalau intervensi yang di atas itu rencana, atau yang di bawah ini intervensi secara keseluruhan dengan frekuensi maupun tahap-tahapannya, yang kalau di profesi diusahakan dengan jurnal, dari jurnal siapa itu lebih baik diberikan referensi. Ada ultrasound, massage, dynamic teknik dengan isometrik, saya juga FTTT-nya juga ya, tendon light maupun ya tendon light, sertai gambar juga bagus. Oke, dengan tipenya masing-masing, ada yang strengthening, stretching, maupun penurunan nyeri maupun relaksasi jaringan juga bisa. Untuk NPRS nyeri, nah juga tadi ada NPRS-nya juga. Untuk evaluasi ya seperti biasa lah, evaluasi cuma gini-gini aja buat tabel. Untuk penurunannya berapa, untuk intensitasnya berapa, disesuaikan dengan pemeriksaan yang ada, MMT, goniometer, dan lain sebagainya. Juga pemeriksaan fungsional, biasanya pemeriksaan fungsional itu di awal dan di akhir terapi. Artinya jika ada 5 pertemuan, di pertemuan pertama, lalu pertemuan kelima. Dan dengan hasil evaluasi juga jangan lupa ditulis. Yuh, kok aneh nyelip nih ini. Dengan hasil evaluasinya berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bla bla bla, diberikan intervensi bla bla bla, sehingga menurunkan derajat atau menaikkan lingkup atau menaikkan kekuatan otot, menyebabkan nyeri pada pasien ini selama 3 hari atau 3 kali sesi terapi, atau berapa kali sesi terapi. Namun peningkatan tersebut perlu dilakukan terapi lebih lanjut untuk mengetahui hasil yang lebih baik. Oke, selesai. Gampang toh? Oke. Udah gitu aja teman-teman. Simple. Ada yang mau ditanyain atau ada feedback kah? Oke, Septina Olivia. Silakan. Lagi mengetik nih. Sopo? Panas otak Zara, tolong. Apa? Zara. Deki are. Ya apa, tolong otak Zara panas. Lendi, Renel. Cek. Oke. Kayaknya untuk stase ini kan misal pertama saya disalahkan yang dari SK itu harus bilang Ki. Apa? Burung. Kak izin bertanya untuk Bisa tahan lama ya? Aku kan bisa. Api ongkon aku tahan lama lah. Zoom ya. Kini ki wong jero. Kak izin bertanya untuk stase
stase kan itu misal kata Mas RSUD Salatiga itu neuro juga. Nah, untuk stasenya ya kalau kakak dulu 2 SK 2 SCF. Oke. Jadi stasenya karena stasenya kebetulan 2, kemungkinan nanti SK-nya juga 2 dan satu neuro, 1 muskulo. Kayak gitu. Dan juga seperti yang dibilang di awal sih, pokoknya kebijakan rumah sakit sama CE-nya masing-masing. Misal di situ pasien neuronya dikit sekali, nggak bisa buat bagi untuk berapa orang. Adanya muskulo ya udah, nanti tinggal koordinasi aja sama CE-nya. Dan nanti juga untuk dosen yang supervisi, dosen yang datang juga pasti akan paham kok. Kalau misal keadaannya mendesak kayak gitu. Kalau dilihat dari peraturan ya memang harus 1 neuro, 1 muskulo. Kalau memang untuk pembuatan SK-nya harus 2. Kalau dulu memang 2. Mungkin aja untuk tahun ini cuma suruh bikin 1. Oke dong. Oke, Septi, ada feedback lagi atau paham? Atau tambah mumet? Iya, Kak. Sudah, Kak, terima kasih. Oke. Zara katanya Zara. Oh, Zara pusing kah? Panas kah kepala Zara? Ya Allah, ini Abah pasti ya. Iya, Abah, ini Abah Rizky. Ini cepu Abah Rizky nih. Jangan percaya Abah Rizky ya. Ya Allah, ya Allah. Enggak apa, santai aja. Mau tanya-tanya. Semangat. Semangat. Oke, ini perlu 3 pertemuan apa 2 aja, teman-teman? Mesti langsung loro. Kalau dari Pak Arifnya itu tuh 3 pertemuan. Cuman kita ngikut sih. Loh, pasti ngikut. 2 Katanya Iya Pak, dong. katanya Pak Suryo, Pak Arif. Oke. Dari teman-teman untuk pertemuan pertama ini kira-kira ada yang mau diulas lagi dalam pertemuan baru atau udah paham nih, udah enak, udah kebayang misalnya gitu. Kalau perlu ada, kita besok 2 pertemuan aja, pertemuan selanjutnya bahas ICF itu atau gimana? Kalau saran Mas, kan untuk ini kan pertemuan pertama bahas SK. Terus pertemuan kedua bahas ICF. Kalau pertemuan ketiganya untuk memantapkan kembali gitu gimana? Mantap. Oke, saya kasih soal. Soalnya takon, ayo. Pasti kamu nanti di chat sama teman-temanmu. Kamu sih tanya, ngerti ya? Ya sudah, saya nggak jadilah ngikut. Oke, gini-gini aja. Pertemuan 2 ICF, pertemuan 3 sharing, oke? Boleh? Boleh, oke. Aku pertemuan tuh itu. Iya, karena kan kalian terakhir offline. Emang teman-teman mau offline? Nggak mau kan? Jangan mau. Offline 2 kali aja. Jangan mau. Ini kelompok sebelah ini penghasut. Isinya manusia zolim. Tanya temanmu yang kelompok 17 18 2 kali saja. Tapi terakhirnya offline. Iya, pin terus ya. Oke, gimana? Ngikut teman-teman Mas. Gimana teman-teman? Ya, bukan aja sih. Online? Ya, Iya, online aja enak. online. Kenapa nggak offline, Vi? Nah, itu. Kenapa enggak offline? Mesti Iya, diseneni anu bojone mesti. Masih di rumah, belum balik Solo. Loh. Ya udah rumahnya dibawa tuh. Mau dibeto mawon nang Solo. Padha keong. Terbang aja, Vi, terbang. Nanti tugasnya 1 orang 1 ya. Sopo sembarangan. Tugas apa? Kelompokmu ono. Kelompokku ya. Kelompok online dong, Mat. Tugasmu kelompok. Ya enggak, kelompokmu kan enek tugas ya. Iya, tak gawe. Itu juga tugas ya. Ya emang tugas ya. Gawe laporan nek. yo ngene,
Oke, teman-teman, dari Pak Taufik dari pengelola ini minta pertemuan ketiga sebenarnya dari kalian, dari teman-teman yang presentasi gitu. Gimana ini enaknya? Ayo tetap ada tugas. Ayo, nggak bisa, nggak ada. Satu orang satu. Satu orang satu. Ayo, enak banget. Gimana Mas? Berarti yang pertemuan 3 kata Pak Taufik suruh ya, presentasi. ada kok. Enggak gawe-gawe, serius ini ada Beneran? presentasi. Jadi nanti pertemuan 2 penutupannya kami yang kasih contoh kasus, nanti pertemuan 3 teman-teman yang presentasi gitu. Membuat kasus, Membuat SK. contoh SK. Gimana? Oke. Tapi satu orang satu. Berarti kalau Mas lapar ya udah makan. Mas berarti lapar kalau ya. gitu pertemuan 3-nya nggak jadi Kamis dong, Mas. Iya, maksudnya gini. Makanya kalau mau gitu dimodif aja lagi. Pertemuannya kapan lagi nggak masalah. Kalau teman-teman saya yang 2 ini, yang kelompok bawah 17-18 sama 13-14 ini, mereka pertemuan 2-nya entah kapan. Kalian mau besok atau terserah mau kapan. Tugasnya satu orang satu ya. Nggak ada kelompok-kelompokan. Dan didengerin itu. Demit itu jangan dengerin ya. Itu siapa sih? Ini tanya aja teman kalian yang kelompok 17-18 ini, CE-nya ini. Sopi seniornya ini. Manuel Macron. Mas mau tanya. Gimana? Kalau besok nggak bisa atau mau break dulu nggak apa-apa. Break. Iya, seneng break terus seneng. Oh. Udah panas loh ini otaknya. Air, siram air. Itu sopo yang guyu itu. Sehari jeda gitu, Mas. Oh, sehari jeda. Ya, oke. Sehari Poso lah. beri kami napas tolong. Oh, udah ini kan napas. Maksudnya napas sekarang. Apa ning omahmu ning Sumatera gak ada napas lah. Ya Allah. Apa nelpon Pak Wahyu sewa oksigen. Nelpon Pak Wahyu. Monggo dihalo. Iya, aku nggak nyangka kalau Abah itu sekompor itu. Iya, Abah itu memang kompor. Memang toksik. Jangan bedakan Abahmu yang dulu yang sekarang ya. Bohong, mereka bohong. People Kamenku. Oke, dicukupkankah sesi dokumentasi untuk laporan? Jangan lupa satu orang satu tugasnya. Iya. Kasusnya BPI, Brachial Plexus Injury Post Trauma, causa trauma. Diam Anda. Jangan lupa untuk tes pemeriksaan dibaca-baca lagi. Siapa tahu dapat CE yang agak-agak kan. Nah, Di sini lah, ini dia sih. Solo tiga. Killer, wih. Oh iya. Ya, begitulah Solo tiga. Salah tiga itu kalian setiap intervensi misalnya IR harus disertai jurnal. Enggak bercanda, aku serius aku. Setiap intervensi harus jurnal. Misal kalian ngasih exercise apa manual ya, itu harus ada referensi jurnalnya apa. Itu langsung ditanya gitu, Kak Mas? Iya, nanti pas kalian presentasi SK no. Iya, dan SK gua juga ada tadi referensinya kan. Ya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. RSUD salah tiga loh. Iya, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah, Mas, kuatkan, tenang. Ngikut CE-nya teleponnya. Tenan yo. CE-nya Abah Rizky. Toxic. Oke. Siap-siap aja. Documentation. On cam. Kamera aku enak. Ayo, apa on cam, Pak? Bang. Kamera iku lampunya uripno. Apa dikaji? Teman-teman Nggak on cam. On cam kan? Wajib sembarangan. Ya Allah. Ini Pak Seneni Pak Surya Saputra Menggolo. Coba yang ngomong tadi. Septina itu. Oh iya, on cam jadi. Septina itu mic-nya penceng yo. Kameranya penceng juga Septina ini. Ih, Mas jangan gitu, Mas. Hatinya Lo nabahmu loh, abahmu ini TVRI. Bulet. Ya Allah, bah udah kayak orang. Enggak ya, bercanda. 90. Yuk on cam yuk. Belum. Aku
Aku kameranya Bah, kayak aku aja. zaman penjajahan kamera. Ayo, Terus enggaknya tuh foto ora men. Ayo. Aku lho kelompoke sapa? orang Ayo satu. toh, foto. Yuk, mungkin yuk. Daripada tak omong nih Pak Toto. Tak ono Pak Saputra. Heeh. Tak omong nih Pak Saputra. Oh iya, toh. Wah, ono sing ning Yo. kampus ki rajin cacan. Oh, jelas arek BEM iki. Heeh. Selale enggak arek anu, tapak suci. Yo. Ayo toh. Nah, kameraku juga nggak bisa on ini ya. Pincet HP kameranya. Mas Faik. Mas Faik. Mas. Mas, bangun Mas. Mas Faik, bangun Mas. Mas Faik. Wah, ini ngopi jelas. Nyangkruk wetan. Kis. Apa? Foto apa? Nah, ngono lu gantengnya lu Mas Faik. Yuk. 1, 2. Lagi? Enggak usah. 1, 2, 3. Duh. Alah iso ora. Niat pora to Masuk mundur kameramu. Faik, kameranya agak mundur. Nah, ngono ganteng sih, Bro. Bisa belum siap, Pak. Siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau candaan yang kurang berkenan, untuk bercanda aja biar nggak biar nggak kaku aja. Untuk Mas Faik nanti tolong dijaga teman-temannya ya Mas Faik ya. sorry ya Mas Faik tadi itu agak lambat ke ACC-nya. Iya. Oke. Dihukum dulu. Oke, semangat untuk proyek kliniknya, dibaca-baca lagi untuk materinya. Semoga nanti lancar-lancar. Berapa 1 bulan nih? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan setengah. Iya. Oh iya, 1 bulan setengah. Dan ya sukses selalu untuk teman-teman ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Arigato. 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 Abai nenek Zara aktif ya, Abai. Oh. Anaknya soalnya. Iya, anaknya. Katanya